Selamat siang, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam seminar virtual Amfetamin Sang Perangkap Berjanji Manis. Nama saya Vincent, selaku MC dari seminar virtual Amfetamin Sang Perangkap Berjanji Manis ini. Sebelum seminar virtual ini dimulai, perkenalkan saya membacakan susunan-susunan acara yang telah direncanakan. Seminar virtual ini diawali dengan salam pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan isi materi, diikuti dengan sesi tanya jawab. Acara ini akan ditutup dengan salam penutup. Untuk melanjutkan acara, marilah kita sambut Vanessa Priscilla selaku pembicara kita dalam seminar virtual ini. Kepada Vanessa, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Vincent, atas pembukaannya. Selamat siang, teman-teman semua. Nama saya Vanessa Priscilla. Saya kini bersekolah di SMA Tarakanita 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada kalian karena telah dipercayai menjadi pembicara seminar virtual amfetamin sang merangkap janji manis yang akan mensosialisasikan penggunaan amfetamin. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar hari ini. Oke, terima kasih kepada Vanessa telah memperkenalkan diri. Tanpa membuang-buang banyak waktu dan tempat saya persilakan kepada pembicara kami. Baik, sebelum kita mengenal lebih dalam tema kita hari ini, saya ingin bertanya, apa itu psikotropika? Psikotropika itu merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan-susunan saraf yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku. Dasarnya pengolahan mental psikotropika adalah golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4 kalau menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika juga dapat menimbulkan beberapa efek samping, misalnya gangguan fungsi otak dan jantung, memberi efek rasa kantuk yang berat, penurunan kesadaran atau bahkan mencapai koma, mual dan muntah, kerusakan pada hati serta ginjal, overdosis, dan bahkan infeksi akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril seperti virus HIV dan hepatitis. Apakah orang yang mengonsumsi psikotropika dapat terlihat secara fisik? Ya, tentu bisa. Coba kalian nggak lihat gambar ini. Jika dibandingkan ada perubahan berat badan yang cukup drastis. Matanya agak cekung, bibir kehitaman, dan terdapat luka-luka dan bekasnya di permukaan kulitnya. Semoga penjelasan panjang saya tadi semua tidak membosankan. Baik, ternyata sangat banyak sekali dampak-dampak dari psikotropika ya. Betul sekali, karena itu penggunaan psikotropika sangat diawasi dan disyaratkan dengan ketat untuk menghindari kerugian bagi banyak pihak. Beruntunglah kalau kita kalau begitu, bukan? Iya, nah sekarang kita kan sudah mengenal psikotropika. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan salah satu dari obat-obatan psikotropika, yaitu amfetamin. Amfetamin yang dikenalkan dengan nama 1-Frinolvan 2-amin oleh IUPAC adalah obat yang merangsang sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi korteks otak untuk meningkatkan kegiatan psikis. Dalam dunia medis, amfetamin umumnya digunakan untuk mengobati Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, gangguan tidur, narkolepsi, depresi. Selain itu, amfetamin juga terkadang digunakan untuk mengendalikan nafsu makan dan mengurangi berat badan alias obesitas. Amfetamin tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Ada satu jenis amfetamin yang boleh digunakan khusus untuk mengobati depresi, yaitu jenis hidroklorida MA. Efek berjangka panjang dari amfetamin adalah gangguan kecemasan, depresi, mudah marah, bertindak kasar, dan agresif. Efek lainnya muncul berupa masalah kesehatan mental, yaitu halusinasi yang tidak terkendali, psikosis, paranoia, delusi, serta perubahan suasana hati yang cepat dan drastis. Berikutnya, boleh saya minta tolong Wilson untuk membacakan slide berikut ini? Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi besarnya efek samping dari amfetamin. Yang pertama adalah besar dosis yang dikonsumsi. Kedua ada frekuensi dan periode konsumsi. Yang ketiga cara konsumsi yaitu dengan cara suntikan, oral, dan lain-lain. Suasana hati, pikiran, dan lingkungan.
usia konsumen, kondisi kesehatan mental maupun fisik, dan yang terakhir adalah konsumsi zat lain seperti alkohol dan lainnya. Terima kasih Wilson. Saat disuntikan atau dihisap, amfetamin mencapai otak dengan cepat dan menghasilkan gejolak atau gelombang euforia dengan cepat. Efek samping amfetamin seringkali berbeda satu dengan lainnya. Dengan beberapa jenis amfetamin, efek stimulan dapat bertahan hingga 12 jam. Nah, maka dari itu, akan sangat baik apabila kita bisa motivasi mereka lebih dalam untuk dapat lebih menjaga diri kita dengan menghindari obat-obatan tersebut, demi kebaikan diri sendiri dan bersama. Betul sekali. Saya akan lanjut bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengar crystal meth atau mungkin Inex? Nah, ternyata amfetamin ini punya banyak jenis loh. Yang pertama yaitu Inex. Inex merupakan narkotika berwujud kapsul yang cara konsumsinya seperti obat, ditelan ataupun dikulum. Harga dari Inex ini cenderung lebih mahal. Efek dari Inex adalah rasa gembira yang berlebihan. Orang yang mengonsumsi Inex akan terlihat pucat, matanya sayu, berkeringat lebih, kurang tidur, dan tidak bisa diam. Kedua, crystal meth. Obat ini sangat membuat orang berlaku lebih agresif. Yang membuat jenis ini lebih bahaya adalah jenis ini sangat mudah dicari dan harganya cukup murah. Ketiga, red ice. Red ice merupakan jenis amfetamin yang sayangnya sudah beredar di Indonesia. Harga red ice ini cenderung lebih mahal dari amfetamin maupun metamfetamin pada umumnya. Adderall itu efeknya ditimbulkan adalah sakit kepala, masalah pencernaan, nafsu makan menurun, serta rasa gugup. Terakhir ada Benis, yang nama aslinya adalah benzodrine yang sebenarnya merupakan merek obat farmasi pertama yang mengandung amfetamin. Biasanya Benis ditemukan dalam bentuk inhaler. Baik, Van, saya ingin bertanya sedikit. Kita sudah mengetahui bahaya dari amfetamin, tapi gimana kita dapat mengenal amfetamin itu? Nah, kebetulan sekali slide berikutnya akan menjelaskan ciri dari amfetamin. Ciri-ciri dari amfetamin murni adalah berwarna putih, tidak berbau, berbubuk kristal tapi berasa pahit. Nah, amfetamin yang disiapkan secara ilegal ini lebih bervariasi dalam kemurniannya. Mereka mungkin keputihan dengan jejak abu-abu, merah atau merah muda. Dan mungkin berbentuk bubuk kasar atau kristal atau potongan. Mereka mungkin berbau amis atau seperti amonia, biasa menyerupai pecahan kaca serut atau garam batu bening. Begitu rupanya. Satu lagi, saya pernah mendengar obat metamfetamin. Bisa tolong dijelaskan apa sih yang membedakan amfetamin dengan metamfetamin? Boleh saya bantu jawab? Kalau metamfetamin Boleh. atau kita biasanya lebih familiar dengan nama sabu adalah obat berbahaya yang bisa dihisap, dengus, telan, atau suntik. Ini dapat membahayakan kesehatan segera setelah dikonsumsi. Menurut the National Institute of Drug Abuse, metamfetamin lebih kuat daripada amfetamin. Bahkan dengan dosis yang sama, kerusakan yang terjadi pada sistem saraf pusat Anda lebih berbahaya dan menimbulkan efek yang bertahan lama. Ya, silakan Andrew. Untuk amfetamin sendiri itu termasuk golongan berapa dan mengapa digolongkan demikian? Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, amfetamin dimasukkan dalam jenis psikotropika golongan 2. Kenapa? Karena amfetamin meningkatkan aktivitas dopamin dan noradrenalin pada otak sehingga pengguna berpikir bahwa dengan mengonsumsinya ia akan jauh lebih fokus dengan aktivitas dan memicu ketergantungan. Tubuh akan terus-menerus diforsir untuk bekerja hingga terjadi penurunan kinerja yang dapat mencapai kematian. Wah, begitu rupanya. Dengan cara apakah bisa amfetamin dikonsumsi? Terima kasih. Konsumsi amfetamin bisa dengan cara disuntikan, dihisap, dihirup, apapun diminum dengan pil. Diminum sebagai pil. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Ya, silakan Wilson. Jadi gini, apakah benar bahwa efek amfetamin secara fisik, konsumsi amfetamin bisa menimbulkan penurunan berat badan, kulit yang tergaruk karena rasa gatal yang muncul, dan juga bisa merusak lapisan hidung untuk pengguna amfetamin melalui cara dihirup. Ada pula risiko kerusakan pembuluh darah dan HIV jika konsumsi melalui jarum suntik yang tidak steril. Benarkah demikian? Ya, benar sekali. Silakan Andrew. Boleh mikrofonnya? Ya. Saya mendengar begitu banyak orang di kalangan usia remaja hingga dewasa mengkonsumsi psikotropika. Apa yang membuat mereka bertindak demikian? Pertanyaan bagus. Jika membicarakan faktor penyebab, jawabannya sangat luas, tetapi sebagian besar disebabkan oleh faktor pergaulan. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus yang cerdas harus bisa menyaring orang-orang untuk masuk ke dalam lingkungan pergaulan kita. Karena pergaulan kita sangat menentukan masa depan kita. Bagaimana jika salah satu orang dari lingkungan pergaulan kita ada yang mengkonsumsi psikotropika secara ilegal? Menurut saya lebih baik segera tinggalkan orang itu. Masa depan diri kita tidak sepadan ditukarkan dengan hubungan dengan seseorang yang tentunya tidak sama sekali memberikan dampak yang baik bagi kita. Kemudian faktor kedua adalah masalah keluarga, entah itu masalah ekonomi atau masalah kesehatan fisik, kesehatan mental, atau pengalaman yang meninggalkan trauma khusus. Dan masih banyak faktor pribadi lain yang sangat beragam. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya seputar dengan amfetamin? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, demikian seminar virtual kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mensosialisasikan seminar virtual ini. Saya minta maaf apabila sekiranya terdapat salah dalam penyampaian dan penuturan kata selama seminar ini berlangsung. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wah, tidak terasa sekali ya kita sudah berada di akhir seminar virtual hari ini. Sesuai dengan penjelasan dari Vanessa tadi, jangan lupa hindari obat-obatan tersebut agar kalian terhindar dari kerugian maupun kekecewaan dari banyak pihak. Dengan ini, saya akhiri seminar virtual hari ini. Saya Vincent Alexandro selaku MC dari seminar virtual amfetamin Sang Berangkat Berjanji Manis, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, antusiasme, dan dukungan selama acara ini berlangsung. Sampai jumpa dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.